sini kami dari kelas 1 akan menjelaskan tentang reproduksi pada wanita. Saya akan menjelaskan reproduksi pada wanita bagian internal. Yang pertama terdiri dari ovarium. Ovarium ini menghasilkan sel telur dan juga memproduksi hormon estrogen dan progesteron. Kemudian ada tuba Fallopi, di mana penghubung antara uterus dan juga ovarium. Disinilah terjadinya pembuahan, di mana bertemunya sel telur dan sel sperma. Kemudian ada uterus, yaitu rahim, di mana yang berfungsi sebagai tempat pertumbuhan dan perkembangan janin. Kemudian ada serviks ataupun leher rahim, yaitu menghasilkan lendir yang membantu sperma masuk ke dalam rahim dan juga tempat jalan keluarnya bayi. Dan yang terakhir ada vagina, yaitu organ kopulasi intim dan juga tempat sebagai keluarnya menstruasi dan tempat jalannya bayi. Selanjutnya ini ada bagian reproduksi wanita bagian eksternal. Yang pertama ada mons pubis. Mons pubis ini yang di sini berbentuk bantalan lemak yang berfungsi untuk melindungi. Yang kedua ada labia majora yang berbentuk dua lipatan besar yang berfungsi untuk melindungi organ bagian luar. Yang ketiga ada labia minora, lipatan yang lebih kecil berfungsi untuk melindungi uretra dan vagina. Yang keempat ada klitoris yang berpusatkan bagian kenikmatan seksual. Yang kelima ada uretral opening atau lubang kencing, berfungsi sebagai saluran untuk mengeluarkan urin. Yang selanjutnya ada vagina yang berfungsi untuk mengeluarkan darah menstruasi, masuknya sperma dan keluarnya bayi secara normal. Yang selanjutnya ada anus yang berfungsi untuk mengeluarkan feses. Selanjutnya, proses fisiologi konsepsi normal dimulai dari ovulasi. Ovulasi adalah proses pelepasan sel telur yang telah matang dari ovarium, kemudian masuk ke tuba Fallopi. Selanjutnya fertilisasi. Fertilisasi adalah proses bertemunya sel sperma dan ovum yang terjadi di tuba Fallopi. Fertilisasi adalah proses bertemunya sperma dan ovum yang terjadi di ampula tuba Fallopi. Inti sperma dan ovum yang menyatu membentuk zigot yang merupakan awal terbentuknya embrio. Yang ketiga, perjalanan zigot menuju uterus. Setelah terbentuk, zigot akan mengalami pembelahan sel menjadi morula dan berkembang menjadi blastocysta. Sambil bergerak melalui tuba Fallopi menuju uterus dengan bantuan gerakan silia dan kontraksi tuba. Perjalanan ini berlangsung selama 3-5 hari. Yang selanjutnya, implantasi atau nidasi. Setelah mencapai uterus, blastocysta menempel dan menempel diri pada endometrium. Biasanya pada fundus atau corpus uteri sekitar hari ke-6 hingga ke-7 setelah fertilisasi. Implantasi yang berhasil menandai dimulainya kehamilan. Yang ketiga, jelaskan patofisiologi kehamilan ektopik. Yang pertama, pembuahan terjadi di tuba Fallopi. Setelah pembuahan, embrio seharusnya bergerak menuju rahim, tapi tersangkut di tuba tersebut. Yang kedua adalah transport embrio terganggu. Kerusakan atau jaringan parensikratis pada tuba, misalnya akibat penyakit radang panggul, merusak silia dan menyempit saluran tuba sehingga embrio tidak dapat mencapai rahim. Yang ketiga, embrio berimplantasi di tuba Fallopi. Karena tertahannya di tuba, embrio menempel dan mulai berkembang. Yang keempat, kehamilan terus berkembang. Troblas menginvasi dinding tuba untuk memperoleh nutrisi sementara kantung kehamilan semakin membesar. Namun dinding tuba sangat tipis dan tidak mampu menampung pertumbuhan embrio. Yang kelima, terjadinya ruptur pada tuba. Penegangan yang berlebihan menyebabkan tuba pecah dan seluruh darah dan selaput darah robek. Yang keenam, pendarahan dalam rongga perut. Darah mengalir ke rongga perut hemoperineum sehingga menimbulkan nyeri perut hebat, pendarahan internal hingga shock berhipolemik jika tidak segera ditangani.
Baik, saya di sini akan menjelaskan terminologi medis dari salpingectomy, amenorrhea, dan laparoskopi. Yang mana salpingectomy prefiknya tidak ada, rootnya yaitu salping yang berupa tuba palopi, dan suffiknya yaitu ektomi yang artinya pengangkatan, yang berarti operasi pengangkatan tuba palopik. Yang kedua yaitu amenorrhea yang prefiknya tidak ada, yaitu tidak, yang rootnya yaitu mens, yang artinya menstruasi, sufiknya yaitu rea, artinya aliran, yang berarti tidak terjadinya menstruasi. Yang ketiga laparoskopi, prefiknya tidak ada, rootnya yaitu lapar, yang berarti rongga perut, sufiknya yaitu skopi, artinya pemeriksaan seksual, yang berarti pemeriksaan atau operasi rongga perut dengan laparoskopi. Saya akan menjelaskan singkatan dari istilah BHCG. Singkatan dari BHCG adalah beta human chorionic gonadotropin. Ini adalah hormon yang diproduksi oleh plasenta saat hamil. Pemeriksaan BHCG melalui tes darah di laboratorium adalah tes yang sangat akurat untuk mendeteksi kehamilan di tahap awal. Bahkan sebelum terlambat menstruasi, tes ini juga memantau kesehatan janin dan mendeteksi adanya kelainan kehamilan. PID atau PID adalah pelvic inflammatory disease. Dalam bahasa Indonesia disebut penyakit radang panggul. Ini adalah infeksi dan peradangan pada organ reproduksi wanita bagian atas, termasuk rahim, saluran hidung telur atau tuba palopi, dan indung telur. Infeksi ini biasanya disebabkan oleh bakteri penyakit menular seksual seperti gonor atau chlamydia. Jika dibiarkan, PID dapat menyebabkan nyeri panggul kronis, kerusakan organ, dan kemandulan. CAT atau kehamilan ektopik terganggu adalah kondisi gawat darurat di mana sel telur yang telah dibuahi menempel dan berkembang di luar rongga rahim. Paling sering di saluran tuba falopi disebut terganggu karena kehamilan tersebut tidak dapat bertahan dan akhirnya mengalami perdarahan hebat atau pecahnya saluran tuba. Kondisi ini sangat berbahaya dan mengancam nyawa ibu. Saya akan menjelaskan tentang perbedaan kehamilan ekstropik, kehamilan intrauterin, juga perbedaan salpingectomy dan perbedaan salpingostomi. Kehamilan ekstropik adalah kehamilan yang terjadi di luar kafum rahim. Paling sering di tuba falopi. Kondisi ini tidak dapat berkembang menjadi kehamilan normal dan dapat menyebabkan ruptur tuba serta pendarahan intraabnormal sehingga merupakan keadaan darurat. Kehamilan intrauterin adalah kehamilan yang terjadi di dalam kafum uteri, yaitu tempat implantasi, yaitu normal. Embrio dapat tumbuh dan berkembang secara normal sehingga persalinan nanti apabila tidak terdapat komplikasi. Salpingectomy adalah tindakan pembedahan untuk mengangkat sebagian atau seluruh tuba falopi. Biasanya dilakukan bila tuba sudah mengalami ruptur atau kerusakan berat akibat kehamilan ektopik. Salpingostomi adalah tindakan membuat sayatan pada tuba falopi untuk mengeluarkan janin kehamilan ektopik tanpa mengangkat tuba sehingga tuba masih dipertahankan. Tindakan ini umumnya dilakukan bila tuba belum mengalami kerusakan berat dan pasien masih ingin mempertahankan kesuburannya. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 7. Dari ilustrasi kasus, identifikasi tanda dan gejala klinis yang mendukung diagnosis kehamilan ektopik terganggu. Berdasarkan ilustrasi kasus, tanda dan gejala klinis yang mendukung, yang pertama ada amenorrhea, yaitu terlambat haid. Yang kedua ada nyeri perut bagian bawah. Yang ketiga ada bercak berdarah. Dan yang terakhir ada nyeri goyang persio, yaitu menandakan iritasi akibat perdarahan. Saya akan menjelaskan makna klinis temuan BHCG positif dengan kafum uteri kosong pada USG serta tanda perdarahan dalam rongga perut, nyeri goyang persio, cairan bebas kafum Douglas dan tanda shock. Jawabannya beta human chorionic gonadotropin positif dengan kafum uteri kosong pada USG. Temuan ini menunjukkan bahwa pasien sedang hamil, tetapi kantung kehamilan tidak ditemukan di dalam kandungan.
Kondisi tersebut sangat mengarah pada kehamilan ektopik atau biasa kita sebut hamil anggur. Lalu ada nyeri goyang porsio, nyeri yang timbul saat serviks digerakkan pada pemeriksaan dalam. Hal ini menunjukkan adanya iritasi peritoneum atau perdarahan di rongga panggul yang sering ditemukan pada kehamilan ektopik terganggu. Lalu selanjutnya cairan bebas di kafum Douglas. Cairan bebas di kafum Douglas pada USG menandakan adanya darah yang terkumpul di rongga panggul. Lalu ada tanda shock. Bila perdarahan berlangsung banyak, pasien dapat mengalami shock hipovolemik yang ditandai dengan tekanan darah menurun atau hipotensi, nadi cepat dan lemah atau takikardia, kulit pucat, dingin dan berkeringat, lalu kesadaran menurun atau pingsan. Baik, saya akan menjelaskan langkah-langkah penelusuran pada ICD-10 volume 3 dan volume 1. Yang pertama, kita buka ICD-10 volume 3, alphabetic index, dan kita cari abjad P. Pada abjad P, pregnancy, kita lihat modifiernya dan didapatkan tubal with abortion with rupture pada kode O00.1. Setelah itu kita cross check kembali pada ICD volume 1 pada bab 15 belum kategori NO, yaitu pregnancy with abortive outcome dengan kode O00 sampai O08, dan didapatkan kode O00.1 yaitu tubal pregnancy. Menjelaskan pertimbangan kode dalam menentukan lokasi kehamilan ektopik atau 000.0 abdominal atau 00.1 tuba, 00.2 ovarium, dan konvensi bab 15 kondisi kehamilan persalinan didahulukan atau diprioritaskan sebagai kode, serta di mana ada verifikasi atau tersebut. Nah, jawabannya, dalam menentukan kode diagnosis kehamilan ektopik, kodor harus membaca dokumentasi medis dalam secara lengkap untuk mengetahui lokasi implementasi kehamilan yang dituliskan oleh dokter. Penentuan kode dilakukan berdasarkan lokasi tersebut. O00.0 abdominal pregnancy digunakan apabila kehamilan ektopik berimplementasi di rongga abdomen. O00.1 tubal pregnancy digunakan apabila kehamilan ektopik terjadi di tubal fallopi atau lokasi yang paling sering. O00.2 ovarian atau pregnancy digunakan apabila kehamilan ektopik berimplementasi di ovarium. O00.9 ektopik pregnancy digunakan apabila lokasi kehamilan ektopik tidak dijelaskan dalam rekam medis. Konvensi bab 15 ICD-10 pregnancy cribbed and the proclaim kode O00.099 memiliki ketentuan bahwa kondisi yang berkaitan dengan kehamilan persalinan dan masa nifas harus diprioritaskan sebagai diagnosis utama. Oleh karena itu, apabila pasien mengalami ektopik beserta komplikasinya, maka kode dari bab 15 digunakan terlebih dahulu sebagai diagnosis, bukan kode gejala atau komplikasi lainnya. Nah, verifikasi aturannya setelah menentukan kode melalui ICD-9, setelah menemukan kode melalui ICD-10 volume 3 atau alphabetic index, kode harus memverifikasi kode pada ICD-10 volume 1 tabular release. Tentukan kode ICD-10 untuk diagnosis utama kehamilan ektopik pada tuba atau tubal pregnancy. Jawabannya adalah kode ICD-10 O00.1 tubal pregnancy. Keterangannya digunakan apabila kehamilan ektopik
berimplementasi pada tuba palopi, baik sebelum maupun sesudah terjadi ruptur. Menjawab soal nomor 12 dengan pertanyaan, sebagai pembanding tentukan kode ICD-10 apabila kehamilan ektopik berlokasi di ovarium dan bila lokasi tidak dijelaskan. Dengan sebagai pembandingnya yaitu O00.2 ovarian pregnancy digunakan apabila kehamilan ektopik berimplantasi di ovarium. O00.9 ectopic pregnancy unspecific digunakan apabila rekam medis hanya menyebutkan kehamilan ektopik tanpa menjelaskan lokasi. Bentukan kode tindakan ICD-9 untuk salpingektomi dengan pengangkatan kehamilan tuba. Yang pertama, buka indeks prosedur, cari abjad S, kemudian ditemukan salpingotomi pada kode 66.01. Kemudian untuk memastikan buka di tabularis dengan kode tersebut, dikarenakan diagnosanya salpingektomi dengan pengangkatan kehamilan tuba, maka ditemukan pada kode 66.62 yaitu salpingektomi with removal of tuba pregnancy. Sekian dari kelompok kami. Audio Jungle.